Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Sulanjari, peserta PPG Angkatan 2 dari kelas 4C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Masih semangat untuk belajar? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Saya Bu Miranda. Ya, Miranda. Dipimpin berdoa dulu, Miranda. Siap berdoa. Terima kasih, Miranda. Sama-sama Bu. Ya. Baik, sekarang gantian. Aurel, menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Terima kasih, Aurel. Sama-sama Bu. Baiklah. Sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru ingin mengecek siapa saja yang sudah hadir ya. Baiklah, kita hari ini akan belajar tentang tema 4 sederhana itu penting. Untuk tema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati video tentang pantun, kalian mampu menguraikan amanat pantun dengan cepat. Kedua, dengan kegiatan berdiskusi, kalian dapat membuat pantun dengan benar. Coba speakernya dimatikan dulu biar nggak mantul. Yang ketiga, dengan kegiatan mengamati video dan membaca teks peredaran darah, kalian dapat menyebutkan organ peredaran darah pada manusia secara rinci. Yang keempat, dengan kegiatan mengamati video tentang tari tradisional dan gambar tari daerah, kalian dapat mengidentifikasi berbagai properti tari. Yang kelima, dengan kegiatan mengamati video dan gambar, kalian dapat mengemukakan berbagai karya tari daerah yang menggunakan properti tari dengan tepat. Baiklah, kalian kemarin masih ingat pelajaran yang sudah kita pelajari? Ingat. Apa saja? Properti tari, Ya, terus? dan peredaran darah. Ya. Masih ingat ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang peredaran darah pada manusia, terus tentang pantun, dan terus tentang properti tari. Perhatikan video berikut ini ya. Keliling kota naik beca, walau lama dia jauh, yang banyak suka membaca adalah kopi. Wah, ini biasa aja kok. Yuk, kita hari ini belajar tentang ada deh, sekarang kita belajar apa itu pantun. Apakah tahu di antara kalian apa itu pantun? Ya, pantun menurut Kamus Bahasa Indonesia, pantun merupakan bentuk puisi Indonesia atau Melayu dan setiap baitnya tertulis
biasanya terdiri atas 4 baris yang bersejar AB. Yang larik biasanya terdiri atas 4 kata. Baris pertama dan baris kedua biasanya untukan atau sampiran. Dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Jadi ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan ada pengertian lain dari pantun, dia hampir sama ya, intinya sama. Pantun adalah jenis puisi lama. Setiap baitnya terdiri atas 4 baris. Jadi setiap baitnya ada 4 baris serta memiliki sampiran dan isi yang bersejar silang ambil atau a. Bagian-bagian pantun. Di antara adik-adik ada yang tahu bagian-bagian pantun itu apa saja? Yuk kita belajar. Bagian-bagian pantun yang pertama ada sampiran. Dan yang kedua ada isi. Apa itu sampiran? Sampiran adalah 2 baris pertama pada pantun. Jadi sampiran itu berarti baris pertama dan baris kedua, itu namanya sampiran. Sampiran biasanya berkaitan dengan alam yang menunjukkan ciri budaya masyarakatnya, dan biasanya sampiran pada pantun tidak mempunyai hubungan dengan bagian kedua, hanya sekedar mengatakan 5 atau subjek saja. Selanjutnya isi. Apa itu isi? Isi adalah 2 berita. Artinya baris ketiga dan baris keempat. Pada pantun, baris ketiga dan keempat itu merupakan isi dari pantun. Ciri-ciri pantun sebagai berikut. 1. Tiap bait terdiri atas 4 baris atau lari. 2. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Adik-adik sudah belajar suku kata ya saat di kelas 3 atau kelas 4 ya. Jadi ciri-ciri pantun itu tiap barisnya terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, bersajak silang ABAB atau bisa juga AAAA. 4. Baris pertama dan kedua itu merupakan sampiran. Ya, merupakan sampiran atau tumpuan. Sedangkan baris ketiga dan keempat adalah isi. Baiklah, setelah kalian sudah menonton video yang sudah di-share oleh Bu Guru, coba Bu Guru kepingin tanya sekarang. Sudah ditonton semua ya tadi ya? Iya. Baiklah, sekarang siapa yang bisa menjawab? Udah. Speakernya dibuka ya. Bu, punya saya tadi kecepatan, Bu. Gimana? Nggak bisa dilihat. Oh, nggak bisa dilihat, itu linknya sudah di-share di grup sama Bu Guru, nanti bisa diklik sendiri ya, bisa bisa ditonton sendiri. Tadi kan sudah di-share itu. Ada 2 link. Bu. Nanti tinggal lihat aja. Ya. Oke, sekarang yang sudah bisa Bu Guru kepengen tahu. Coba siapa yang bisa menjawab? Ciri-ciri pantun. Tadi sudah. Saya, Bu.
Ayo, Novita. 1. Tiap bait terdiri atas 4 baris. 2. Ya. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. 3. Ya. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. 4. Ya. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. 5. Bersajak A atau AB. Ya. Ya. Betul ya jawabannya ya. Mungkin ada yang menambahkan lagi? Mungkin ada jawaban yang lain yang tidak sama dengan Novita? Sama, Bu. Ya, memang Sama, Bu. ciri pantun. Nah, perhatikan. Tadi ciri-ciri pantun sudah. Coba sekarang siapa yang bisa menyebutkan sampiran pada pantun itu siapa? Tadi kita sebutkan di ciri-ciri. Saya, Bu. Miranda? Sampiran adalah baris pertama dari pantun. Ya, baris pertama dan kedua ya. Jadi Ya. sampiran itu terletak pada baris pertama dan kedua. Sedangkan isinya terletak di mana? Di akhir. Baris Di akhir, Bu. Di baris ketiga dan keempat pada pantun. ya, betul Aurel. Oke, kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Untuk amanat pantun bagaimana? Ya? Amanat itu apa sih? Penyampaian. Amanat itu adalah pesan yang terkandung pada pantun. Ya, pantun itu kan ada amanatnya. Perhatikan. Di sini. Sekarang ayo berdiskusi. Berdasarkan video yang sudah kalian tonton, bentuklah kelompok yang terdiri dari 4 anak. Boleh yang berdekatan ya, kurang dari 4 anak tidak apa-apa kalau rumahnya berjauhan. Bersama kelompokmu, bacalah berbagai karya pantun. Di buku itu banyak sekali ya contoh-contoh pantun, kalian bisa membacanya. Berdiskusilah bersama teman sekelompokmu mengenai ciri-ciri pantun. Tadi sudah apa belum ciri-ciri pantun? Sudah. Sudah disebutkan juga oleh Novita tadi ya. Baiklah, kita lanjut. Sekarang untuk melatih pengetahuan kalian untuk ini di LKPD, ayo berlatih 1. Kalian ada tugas. Yang pertama, buatlah pantun sesuai dengan ciri-ciri siklus kehidupan dan jenisnya. Jenisnya pantun itu kan ada banyak ya, kalian sebutkan. Terus bacakan pantun yang sudah kalian buat dan jelaskan amanat yang terkandung di dalam pantun yang sudah kalian buat. Terus rekam saat kalian membacakan pantun dengan meminta bantuan orang tuamu. Untuk LKPD sudah di-share kan sama Bu Guru? Sudah. Di grup? Iya sudah. Tinggal ngerjakan saja. Oke. Sekarang perhatikan ini. Perhatikan video berikut. Mudah-mudahan bisa dilihat ya. Sudah muncul. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu tentang gangguan atau penyakit organ peredaran darah pada manusia. Pada pembahasan materi kali ini, kita akan membahas gangguan yang dapat terjadi pada organ peredaran darah. Terjadinya gangguan pada organ peredaran darah tentu disebabkan oleh banyak faktor atau penyebab. Nah, kita akan membahas tentang faktor penyebab dan cara mengatasi gangguannya. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu faktor penyebab gangguan. Adapun faktor yang pertama yaitu faktor keturunan. Beberapa gangguan dapat terjadi karena faktor keturunan. Misalnya, salah satu orang tua menderita penyakit hemofilia atau penyakit darah yang sulit membeku, maka kemungkinan salah satu anaknya akan mengalami penyakit tersebut. Karena
Hemofilia merupakan penyakit keturunan. Atau dapat disimpulkan bahwa faktor keturunan itu adalah penyakit yang didapatkan dari orang tuanya. Faktor yang kedua yaitu faktor bawaan. Faktor bawaan merupakan penyakit yang dibawa dari sejak lahir maupun masih di dalam kandungan. Contohnya itu yaitu penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan diderita sejak seseorang masih dalam kandungan. Penyakit ini biasanya berupa kelainan pada katup jantung, yang mengakibatkan darah yang mengandung karbon dioksida bercampur dengan darah yang mengandung oksigen. Faktor yang ketiga yaitu produksi sel darah putih berlebih. Produksi sel darah putih berlebih akan mengakibatkan keseimbangan komposisi darah terganggu sehingga dapat menyebabkan gangguan pada peredaran darah. Faktor yang keempat yaitu kekurangan gizi atau zat besi. Kekurangan zat besi akan menimbulkan penyakit kekurangan darah. Dan faktor yang terakhir yaitu kelelahan dan kurang tidur. Nah, istirahat yang tidak cukup akan memicu terjadinya gangguan peredaran darah pada manusia. Nah, itulah beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya gangguan pada peredaran darah manusia. Materi selanjutnya yaitu gangguan organ peredaran darah manusia. Nah, adapun beberapa gangguan atau penyakit pada peredaran darah manusia. Yang pertama itu ada anemia. Anemia atau kurang darah adalah penyakit yang kekurangan sel darah merah. Gejala dari anemia yaitu tubuh merasa lemah dan cepat lelah. Kadang, anggota tubuh mengalami kesemutan dan jantung berdebar-debar. Penyakit ini dapat disebabkan karena kekurangan zat besi. Kemudian gangguan yang kedua ada leukemia. Leukemia atau kanker darah terjadi karena produksi sel darah putih yang terlalu banyak, yang mengakibatkan keseimbangan komposisi darah terganggu. Adapun gejala dari leukemia ini, yang pertama yaitu rasa lelah, lemah dan kurang nafsu makan. Lama-kelamaan timbul nyeri di tulang serta terjadinya pendarahan di beberapa tubuh. Contohnya pada hidung. Gangguan yang berikutnya ada jantung koroner. Jantung koroner disebabkan oleh penyumbatan arteri jantung yang menyebabkan aliran darah ke jantung berkurang. Jantung koroner dapat disebabkan oleh kebiasaan mengkonsumsi makanan yang berkolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi. Penyakit yang selanjutnya yaitu ada stroke. Stroke adalah penyakit yang disebabkan oleh pembuluh darah otak pecah atau tersumbat. Akibatnya, pasokan darah ke otak terhambat, sehingga otak tidak mendapat asupan oksigen dan nutrisi. Stroke dapat disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat, misalnya sering mengkonsumsi makanan yang berlemak dan mengandung garam yang tinggi. Penyakit berikutnya yaitu hipertensi. Hipertensi merupakan tekanan darah tinggi. Penyakit ini ditunjukkan dengan tingginya tekanan darah jika diukur dengan alat pengukur tekanan darah atau tensimeter. Penyakit ini dapat mengakibatkan timbulnya penyakit lain. Contohnya yaitu pecahnya pembuluh darah otak atau penyakit jantung. Adapun gejala yang timbul dari hipertensi ini, yang pertama yaitu sesak napas saat melakukan pekerjaan berat, kemudian terasa nyeri di kepala, dan jantung berdebar-debar. Nah, itulah beberapa gangguan yang dapat terjadi pada organ peredaran darah. Materi yang terakhir yaitu cara mengatasi dan menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Berikut ini merupakan beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi dan menjaga kesehatan organ peredaran darah. Adapun cara yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu beristirahat dengan cukup. Dengan beristirahat yang cukup, dapat membantu kita untuk terhindar dari gangguan peredaran darah. Karena, jika kurang beristirahat atau beristirahat dengan tidak cukup, dapat memicu terjadinya stroke, hipertensi, dan detak jantung yang tidak normal. Cara yang kedua yang dapat kita lakukan yaitu dengan menjaga pola makan yang sehat. Dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi atau Fe,
yang bisa kita dapatkan melalui makanan yang berasal dari kacang-kacangan, daging merah, sayur bayam, hati, dan lain sebagainya. Zat besi sangat penting bagi tubuh, karena zat besi berguna untuk membentuk sel darah merah. Cara yang berikutnya yang dapat kita lakukan yaitu dengan berolahraga secara teratur. Kita harus rajin berolahraga, agar lemak yang menumpuk di tubuh bisa terbakar akibat aktivitas fisik. Semakin sering berolahraga, maka semakin sedikit gumpalan lemak di pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lancar. Nah, itulah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi dan menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Nah, sudah ditonton ya videonya ya? Sudah. Bagaimana videonya? Menarik ya? Ya. Coba dari video yang sudah kalian tonton barusan, Bu Guru pengen tanya, penyakit apa saja yang dapat menyerang organ peredaran darah? Anemia, Banyak sekali ya. Iya. Ya, itu adalah contoh-contoh dari penyakit yang bisa menyerang organ peredaran darah pada manusia. Terus supaya kita tidak terserang penyakit yang begitu, yang seperti yang disebutkan tadi itu, bagaimana caranya? Tidur yang cukup, terus makan makanan yang mengandung zat besi, terus berolahraga. Iya, yang jelas ya. Yang pertama tadi apa? Istirahat yang cukup, Istirahat yang makan sayur, dan olahraga. Maksudnya istirahat maksudnya ya kita istirahatnya itu cukup, kita minimal itu harus 8 jam tidurnya, itu istirahat yang cukup. Kalau malam tidak usah begadang. Kalian yang suka begadang nggak boleh sekarang, untuk menjaga kesehatan organ tubuh kita. Terus yang kedua, makan makanan yang Sehat, makan sehat dan mengandung zat besi. Makan sayur, buah, mengandung vitamin. Apalagi Olahraga, mengandung zat besi. Yang berikutnya adalah dengan berolahraga. Kenapa kita harus berolahraga? Yo, Agar tubuh kita tetap sehat. Agar Iya, badan tetap jelas. fit. Gimana? Agar badan tetap fit. Tetap sehat, tetap fit. Apalagi? Kalau kita tidak pernah olahraga, rasanya badan bagaimana? Sakit semua. Ya, kita sakit semua. Dengan berolahraga itu kan membakar lemak yang ada pada tubuh kita. Di tubuh kita itu yang kita makan itu selain untuk energi, sisanya itu disimpan sebagai lemak. Lah, lemaknya itu kalau menimbun bisa menimbulkan berbagai penyakit, apalagi kalau lemaknya menimbunnya di saluran peredaran darah. Jadilah kolesterol. Ya, mungkin kalian kata kolesterol sering mendengar dari orang tuamu ya? Ya. Ya, orang kolesterol, Bu. Iya, kalau kolesterolnya sudah tinggi itu banyak penyakit yang bisa ditimbulkan, termasuk penyakit jantung. Kalau sudah jantung yang sakit, yang kena, kemana-mana, ya? Bisa dimengerti di sini? Bisa. Bisa dimengerti? Lagi oleh Bu Guru, disimak lagi ya. Ya. Sudah muncul? Sudah. Kerjakan LKPD 2, ayo berlatih. Nah, perhatikan di sini.
Untuk mengasah pemahamanmu, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan penyebab gangguan organ peredaran darah yang terjadi pada manusia. Yang kedua, apakah kamu sudah melakukan upaya pencegahan dari gangguan peredaran darah? Usaha apa saja yang telah kamu lakukan? Nah, di LKPD ini sudah lengkap. Nanti kalian tinggal menjawabnya saja. Kalau tidak di print, bisa ditulis di buku tulis atau di buku tugas kalian masing-masing. Di situ sudah ada beberapa pertanyaan, kalian tinggal menjawabnya saja. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Pahami, Ibu lanjutkan ya. Bu Guru minta tolong kepada Miranda dibaca. Banyak hal yang dapat dilakukan dengan tubuh sehat. Tidak hanya mudah melakukan gerak dalam kehidupan sehari-hari, tetapi gerak-gerak tari dengan properti pun akan mudah dilakukan. Berikut beberapa penari yang bergerak dengan menggunakan properti tari. Iya, masih ingat tentang properti tari? Masih. Apa properti tari itu? Alat pelengkap tari. Pelengkap tari. Alat pelengkap tari. Dalam suatu pementasan tari, seorang penari itu pasti membutuhkan properti. Terbuat dari apa saja properti itu? Payung. Garis. Kayu. Kaca. Kayu, terus? Lilin. Payung. Terus? Apa lagi? Banyak sekali. Terbuat dari kulit ya. Banyak sekali properti tari itu. Piring. Dilihat tarinya dulu, kita mau menari apa? Misalkan tarian kuda lumping, berarti kita membutuhkan apa? Kuda. Selendang. Iya. Masih ingat ya? Coba perhatikan di sini. Nah, yang pertama ini ada gambar tari apa? Tari piring. Iya, tari piring. Properti tarinya apa? Piring, selendang. Aksesoris. Nah, yang jelas properti utamanya adalah piring karena tari kan mempiring. Terus aksesoris yang lain ya, seperti pakaiannya itu berwarna-warni ya. Aksesoris yang lain bisa di kepala, bisa diikat pinggangnya dan lain-lain. Jelas ya untuk gambar yang pertama? Jelas. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikutnya ini. Tari apa ini? Tari payung. Tari kipas. Tari kipas. Tari apa? Tari kipas. Tari kipas. Tari kipas. Propertinya kipas. Properti utamanya adalah kipas. Untuk properti yang lain itu beraneka macam itu. Bisa kalian lihat di situ. Tapi yang jelas adalah kipas. Gambar ketiga. Tari topeng. Tari topeng. Tari topeng. Dan selendang. Ya, propertinya apa? Topeng. Terus? Rambut-rambutan. Ada selendang. Terus pakaiannya, ya itu di situ banyak sekali. Ya. Perhatikan gambar yang keempat. Tari apa ini? Tari pendek. Tahu Dan ya? dari Bali propertinya adalah piring dan bulu. Apa piring? Apa itu? Masa piring itu? Apa Bu? Panggon kayak Bokor. Bokor. Propertinya adalah bokor dan janur ya. Itu yang berumbai itu janur. Selain itu masih ada properti yang lain itu pakaiannya, di kepalanya itu biasanya ada bunga-bunga juga. Bunga yang dipakai biasanya bunga apa kalau orang Bali? Latin. Yo, bunga apa? Apa yang pertama
Yang warna putih itu ya, Bu. Bunga Kamboja. Iya, mungkin ada bunga Kamboja. Coba dari keempat gambar ini, adakah pertanyaan? Tidak. Nah, properti tari yang digunakan sudah jelas ya? Ya, sudah tahu. Kalau sudah jelas, dilanjutkan oleh guru. Ayo mengamati. Perhatikan. Amatilah gambar-gambar tarian di atas yang sudah di-share tadi ya, ada 4 tarian ya. Kemudian tuliskan nama-nama properti yang dipakai pada gambar tarian itu. Masih ingat propertinya apa saja? Masih. Dan nanti ditulis apa saja properti yang ada di situ. Dituliskan di mana? Nanti Di buku dikirim. tugas. Ya, tuliskan jawabanmu pada buku tugasmu. Terus perintah berikutnya, simpulkan apa yang dimaksud dengan properti tari. Tadi sudah di awal ya, properti tari, masih ingat pasti. Ya, nanti dituliskan di buku tugas kalian. Lanjut. Nah, sekarang untuk mengetahui kemampuan kalian, perhatikan. Ayo lakukan 3. Ini ada pada LKPD ya, nanti yang bawa sendiri ini. Langkah-langkah kegiatannya adalah bentuklah kelompok yang beranggotakan 5 orang. Boleh kurang dari 5 kalau tidak ada temannya berjauhan boleh kurang. Sendirian pun juga boleh kalau memang tidak ada temannya. Carilah contoh tarian tradisional beserta propertinya yang harus digunakan. Contoh tarian tradisional itu kan banyak sekali kan ya? Iya. Banyak sekali. Kalian tinggal milih salah satu saja. Satu, tidak usah lebih, tidak usah banyak-banyak. Bu Guru cuma minta 1. Kalian mengamati salah satu tarian. Kalau bisa ya tarian asli Jember. Masih ingat tari Jember apa? Asli Jember. Ya, tarian yang berasal dari Jember itu adalah tari Lahbako. Terus, misalkan kalian tidak mengambil tari itu, misalkan mau mencari tarian yang lain, apakah boleh? Boleh. Ya, tidak harus dari Jember. Soalnya tarian daerah tradisional itu banyak sekali. Tinggal kalian milih suka yang mana, sudah terserah, bebas. Setelah itu, halo. Nah, setelah itu tulislah hasilnya di tempat berikut. Ini ada di LKPD. Misalkan LKPD-nya tidak tidak di print, ya kalian ditulis di buku tugas tidak apa-apa. Nanti dikasih di atasnya itu dikasih keterangan LKPD. Ayo lakukan 3, langsung jawabannya saja. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ya. Bisa. Alhamdulillah kalau bisa kita lanjut ya. Ya. Nah, tadi kita sudah belajar yang pertama tentang pantun. Terus yang kedua tentang organ peredaran darah manusia. Yang ketiga properti tari. Ya. Tadi kan kita mempelajari 3 hal. Nah, sekarang perhatikan di sini ada soal, nanti di-share soalnya. Di sini sudah dikasih potongannya sama Bu Guru untuk mempermudah kalian. Di sini ada 5 soal yang harus dijawab. Nomor 1 sampai dengan nomor 5. Boleh dikerjakan di buku tugas. Setelah itu selesai, terus difoto dikirimkan ke Bu Guru. Ini soal yang berbentuk IC. Nanti ada lagi soal yang pilihan ganda. Itu nanti akan di-share linknya ya, seperti biasanya. Masih ingat link apa? Kahoot. Iya, link Kahoot seperti biasanya ya. Nanti linknya akan di-share oleh Bu Guru. Itu kalian tinggal jawab seperti biasa. Oke? Sekarang berikutnya
Ayo renungkan. Nomor 1. Apa yang kamu pelajari hari ini? Tentang penyebab faktor peredaran darah, gangguan organ, cara mengatasi dan menjaga kesehatan pada peredaran darah. Iya. Ya, itu ya. Sudah tahu semua. Yang nomor 2. Nilai apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Nilai kekompakan. Ah, iya, kekompakan. Terus? kebersamaan. Terus? Apalagi? Kerukunan ya, kompak, kerjasama, rukun. Kira-kira kalau kerja kelompok tidak ada rasa itu bagaimana kira-kira? Jadi enggak tugasnya? Tidak jadi. Makanya kalian harus rukun, harus kompak, harus bekerja sama. Ya, namanya kerja kelompok. Terus yang ketiga, keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Keterampilan apa? Ayo. Yang pertama tadi kita belajar tentang pantun. Berarti keterampilan apa yang dari pantun itu? Keterampilan membuat pantun. Iya, yang jelas 1 keterampilan membuat pantun. Ya. Terus keterampilan selain pantun, keterampilan apa lagi? Properti tari. Menari, ya kan? Menari. Kalian kan tadi itu di situ ada tugas menari. Kalian minimal sudah tahu membedakan properti tari, ya kan? Iya, Bu. Yang keempat, apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Kira-kira apa yang memahami tugasnya. Gimana? Dan memahami lebih lanjut. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Contohnya menjaga kesehatan tubuh dengan cara apa? Istirahat Olahraga. Terus makanan yang bergizi. Iya, makan makanan yang bergizi. Apa lagi? Tidur yang cukup, jangan begadang. Istirahat yang cukup. Jelas ya? Enggak usah begadang. Ya, yang kelima, apa saja yang dapat kamu lakukan jika organ peredaran darahmu sehat? Bisa beraktivitas. Oh iya, jelas. Pasti aktivitas kalian lancar, tidak ada gangguan. Coba kalau kakinya sakit, kena kolesterol, kira-kira bisa tidak? Nggak bisa. Apalagi kalau jantungnya yang sakit, kira-kira kita bisa beraktivitas seperti biasa tidak? Tidak bisa. Itu ya, jadi yang bisa dilakukan itu kalau peredaran darahnya sehat itu banyak sekali. Baiklah, tadi sudah belajar banyak ya hari ini tentang peredaran darah, seperti tari, pantun, banyak sekali. Terus hal-hal yang bisa diambil dari kegiatan itu juga kalian sudah mengetahuinya. Untuk soalnya ditunggu ya nanti ya. Ya. Pembelajaran diakhiri. Tadi kita juga sudah menyimpulkan pelajaran hari ini apa. Bu Guru ingin berpesan kepada kalian. Sebelum ditutup oleh Bu Guru ingin berpesan. Tetap semangat untuk belajar. Ya. Sebentar lagi kita sudah hampir selesai. Tetap jaga kesehatan karena bulan depan ini tinggal beberapa hari saja kita sudah melakukan penilaian akhir semester atau PAS. Jadi mulai hari ini, ayo dengarkan, mulai hari ini
pelajaran yang kemarin-kemarin dibuka lagi untuk mempersiapkan dan pemilihan akhir semester. Sudah dipelajari lagi buku-bukunya? Sudah. Jadi mulai hari ini persiapkan betul, jaga kesehatannya, belajarnya ditingkatkan, mainnya dikurangi. Iya, Bu. Melayang, kurangi, bukunya itu dibaca lagi. Dari sini paham? Paham. Mungkin ada pertanyaan dari kalian tentang pelajaran hari ini? Tidak ada. Ya. Kalau penilaian akhir semester itu di sekolah apa di rumah masing-masing pakai kahot, Bu? Lihat nanti, lihat situasi nanti. Ya, gampang nanti. Ya, diinfokan melalui grup sama buku. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, dipimpin untuk doa. Ayo doa. Dipimpin berdoa, Dok. Baca hamdalah bersama-sama, ayo. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk belajar. Ya, Bu.